Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang ulun muliakan Abu Aswaja selaku guru kami dan selaku tuan rumah pada hari ini, beserta seluruh pengurus Aswaja yang terkandung dalam dan Forkada, baik para guru, pengurus dan lainnya, baik laki-laki maupun perempuan yang saya hormati, Ketua Ikatan Adat beserta seluruh pengurus yang saya muliakan, guru-guru kami yang berhadir, pimpinan pesantren, balai pengajian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan, kepada tim lajnah Ikat Adat yang telah mempersiapkan bahan yang disediakan pada hari ini. Satu, cara mengqadha salat. Artinya salat yang tertinggal dengan disengaja atau tidak disengaja. Cara mengqadhanya bagaimana? Sesuai dengan nas kitab. Dalam kitab I'anatul Talibin ala Hilli Al-Fadhi Fathil Mu'in, juzuk 1 halaman 31, disebutkan wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila uzrin fayalzamuhul qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah wanahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu wa yubadiruna bihi nadban in fata bi udhrin kana mel lam ya'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Wa yusannu tartibuhu wa ilfaidi fayaqdi subha qabla zuhri wa hakala. Maksudnya wa yubadiru man marra bil faiti wujubi faitin wujuban, disegerakan oleh siman yang telah lalu. Ini siman yang telah lalu yang disebutkan sebelumnya, orang balik lagi berangkat, wajib disegerakan dengan yang luput, dengan yang tinggal. Jika luput dengan tiada uzur, jika tinggal sembahyang itu dengan tiada uzur, yakni disengaja tinggal. Disengaja dia tinggal, ini segera wajib disegerakan. Fayal tumuhul qada'u fauran, maka lazim akannya orang balik dan berangkal qada haikal itu. Qada pun bukan dikala ringan, dikala teringan. Kalau dikala teringan karena lupa, itu bukan. Segera dikerjakan, harus segera.
Berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah taala, walladzi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha. Yang lahir bermula alladzi yang lahir Pak Syekhuna, annahu sesungguhnya pekerjaan lazim akannya siman marah, lazim akan orang balik berakal mempergunakan seluruh masanya bagi qadha. Seluruh waktu wajib dipergunakan untuk qadha bila belum habis yang dikatakan. Waktu yang wajib dipergunakan kepada qadha ma ada ma yahtaju, barang selain barang yang berhajat kepada mempergunanya. Wajib dipergunakan waktu untuk qadha yang bukan waktu yang berhajat. Diperguna waktu itu pada barang yang tidak boleh tidak padanya. Umpamanya waktu qadha hajat, waktu makan. Yang lain itu waktu senggangnya itu wajib dipergunakan untuk qadha sembahyang. Ini yang lahir menurut Syekhuna. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan bahwa sungguhnya orang tersebut man marra haram atasnya berbuat sunat. Mengerjakan sunat haram sebelum habis dikata sembahyang. Mau sembahyang duha haram, mau sembahyang tahajud haram kalau yang dikata itu belum habis. Itu kalau tidak ada udhur, tinggal sembahyang tidak ada udhur. Wa yubadiru bihi nadban, dan disegerakan siman marra dengan qadha hakaran sunat, tidak wajib sunat. In fata bi udhrin, jika luput sembahyang dengan udhur. Tinggal sembahyang fardu dengan udhur, seperti tidur yang tidak disengaja tidur itu, artinya yang tidak mutaaddi dengan tidur. Waktu belum masuk dia tidur hingga keluar waktu baru terbangun, itu tinggal sembahyangnya tidak udhur. Kalau udhur sunat, dia segera mengqadha. Wanisyan kadalik, seperti lupa, seperti itu juga. Enggak ada ingat dia dalam waktu hingga sembahyangnya tertinggal. Ini waktu teringat sunat segera dikata. Wa yusannu tartibuhu, dan sunat akan tertibnya qadha, tertibnya yang luput. Umpamanya ada 2-3 sembahyang, ini dia kata segera sunat, dan sunat menjaga tertib. Mana contoh tertib? Seperti mengqadha subuh sebelum zuhur dan seterusnya. Ini persoalan qadha sembahyang. 2. Hukum fidyah salat, puasa dan kifarat, sumpah dan lainnya atas ahli waris. Bagaimana fidyah sembahyang, bagaimana fidyah puasa, bagaimana kifarat sumpah. Ini sesuai dengan nas kitab. Fidyah sembahyang, satu hukumnya bolehkah? Satu hukumnya
boleh bahkan sunat menurut pendapat marjuh. Artinya menurut pendapat dhaif. I'anatul talibin ala hilli al-fadhi fathil mu'in, juzuk 1 halaman 33. Faedah. Bermula siman yang mati ianya siman, dan atasnya siman itu ada sembahyang, maka tiada qada dan tiada fidyah. Siman yang mati ianya siman, dan atasnya siman ada sembahyangnya. Ini ada sembahyang yang tinggal, sehingga dia mati tidak diqada. Nyan fala qada'a wala fidyata. Tidak boleh diqada oleh orang lain dan tidak boleh memberi fidyah. Itu pendapat kuat. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu kaul. Kaul itu seperti satu jamaah mujtahidin yang bukan mujtahid ini, yang bukan pendapat daripada Imam Syafi'i. Qaulin pendapat Syafi'i, tapi sama pendapatnya dengan pendapat mujtahid yang lain. Annaha, bahwa sungguh sembahyang, tuqda anhu, dikatakan untuknya si mati. Dikatakan akan dia sembahyang untuknya si mati. Jadi pendapat marjo yang tadi dikatakan marjo, boleh dikata sembahyang yang tinggal oleh si mati. Kenapa? Karena hadis Bukhari dan lainnya. Wa min thamma, karena demikian ada hadis Bukhari, ikhtarahu jam'un min a'immatina, memilih akannya kaul itu oleh satu jamaah daripada imum kita. Oleh satu jamaah daripada imum kita memilih pendapat kaulin itu. Ini diqada sembahyang yang tinggal. Wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi, dan bekerja dengannya qada oleh subki daripada sebahagian kerabatnya subki. Jadi oleh Imam Subki mengqada sembahyang yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Wa naqala Ibnu Burhan al-Qadim, dan genakal oleh Ibnu Burhan daripada kaul kadim, kaul Imam Syafi'i yang kadim. Ini pendapat Syafi'i masa selagi masih di Irak. Apa pendapat kadim? Annahu, bahasanya pekerjaan yalzamul wali in khalafa tirkatan, wajib dikerjakan oleh wali jika ditinggalkan oleh semati akan tirkah. Ayusalli anhu, bahwa disembahyangkan oleh wali anhu untuknya semati. Kasum, sama seperti puasa. Yani wajib wali mengqada sembahyang seperti mengqada puasa kalau semati meninggalkan tirkah. Wafi wajihin, dan sabit pada satu wajah, yang di atas wajah itu kasirun, kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat kita. Wafi wajihin, dan sabit atas satu wajah. Ini ada pendapat ashabil wujuh yang berpendapat alaihi katsirun, kepada pendapat itu kebanyakan ulama daripada sahabat kita juga. Annahu, bahwa sungguhnya pekerjaan yut'imu an kulli salatin mudan, memberi makan
ianya wali daripada tiap-tiap satu sembahyang satu mod makanan. Itulah yang dikatakan dengan fidyah. Metode penyerahan fidyah diadopsi dari mazhab Hanafi akan lebih ringan. Karena kalau fidyah sembahyang berapa yang tinggal itu yang diberikan. Kalau satu sembahyang satu mon, sehari semalam 5 mon. Kalau sebulan 70 berapa? 75 mon. Sehari semalam 5 mon, 10 hari 50, 150 mon. Mon itu bisa dikatakan 1 liter. Atau 1 mon itu kalau ukuran fitrah yang sudah diukur oleh ulama sekarang 7 on. 7 on karena fitrah 4 mon 2 kilo 8 on. Jadi ini 1 mon 7 on. Sedangkan bambu 16 on. Jadi 1 mon 8 on, nanti lebih 1 on. Itulah kalau 350 mon dikali jadi bagi 2 kemudian 75 bambu. Metode penyerahan bagaimana? Dalam i'anatul talibin ala hilli al-fadhi fatil mu'in halaman jilid 1 halaman 33. Ya, qauluhu lam tuqda wa lam tufat anhu. Tidak diqada, tidak diberi fidyah. Wa inda imamil Hanafi wa inda imamil Abi Hanifah radhiyallahu anhu tufda anhu idza ausa biha. Ini mazhab Hanafi. Diberikan fidyah untuknya si mati apabila mewasiatkan ianya orang mati dengannya fidyah. Kalau berpesan, kalau saya meninggal ini tolong diberikan fidyah, ini wajib diberikan fidyah. Wala tuqda anhu, dan tidak boleh dikatakan untuknya orang mati. Kalau diwasiatkan memberikan fidyah, maka harus dilaksanakan fidyah, tidak boleh dikatakan. Wanasu ibaratid dar ma'al asli yang kendadur dan bermula ibarat kitab dur beserta asal. Yani mana dul mukhtar daripada kitab Hanafi. Kitab mazhab Hanafiyah ada satu kitab yang dinamakan dengan Durrul Mukhtar. Dalam kitab itu beserta asal-asal daripada Durrul Mukhtar, ada asalnya. Walau mata wa alaihi salawatun faitah. Jikalau mati ya seorang dan atasnya orang itu ada sembahyang yang luput. Artinya ada sembahyang yang tinggal, tidak sempat diqadha masa hidup. Wa ausa bil kifarah, dan mewasiatkan ia dengan memberikan kifarah. Kalau saya mati tolong diberikan fidyah untuk sembahyang saya. Yu'ti atau yu'ta li kulli salatin nisfu sa'in min burrin kal fitrah. Diberikan bagi tiap-tiap satu sembahyang setengah sa' dari bur, dari gandum, sama seperti fitrah. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi satu sembahyang
setengah sak 2 mon, 1 bambu. Sama seperti fitrah. Diberikan sama seperti diberikan fitrah. Kalau tinggal puasa, kalau dia fitrah diberikan bukan setengah sak. Ini dengar. Kalau fitrah 1 sak. Ini diberikan kalau dia meninggal. Tidak sempat diberikan fitrah. Disuruh wasiat. Ini sama hukumnya. Wa kadza hukumul witri wasaumi. Demikian juga hukum semayang witir dan puasa. Karena semayang witir kalau mazhab Hanafi wajib. Kalau kita sunat semayang witir. Kalau mazhab Hanafi wajib. Jadi kalau tidak dikerjakan wajib fidyah. Jadi kalau diwasiatkan wajib dilaksanakan. Wa innama yu'ta min sultai malih. Hanya saja diambil untuk si mati itu daripada sepertiga hartanya. Sepertiga hartanya diambil untuk fitrah. Jadi bukan seluruh sembahyang yang tinggal diberikan. Hanya sepertiga. Dan ini kalau ada harta. Walau lam yatruki malan. Jikalau meninggalkan. Jikalau tidak meninggalkan. Si mati itu akan harta. Waktu mati dia sudah miskin. Walaupun sebelumnya kaya. Niscaya mengutangkan oleh warisnya akan 1 sak. Contoh 1 sak. Tidak mesti dasutnya. Oleh 10 sak. Nah, ini yang dikatakan untuk memudahkan. Berhutang oleh si waris setengah sak. Menamisi. Wa yarfa'uhu lil fakir. Dan diberikan ianya si waris akan 1 sak itu kepada fakir. 1 sak 1 semayang. Ini fidyah orang tua saya berikan kepada anda 1 sak. Itu sudah 1 semayang. Summa yadfa'ul fakiru lil waris. Kemudian memberikan akannya 1 sak tadi, setengah sak tadi oleh fakir kepada waris. Nah, dikembalikan. Berarti yang menerima ini boleh waris. Ditolak dengan waris boleh masuk si waris itu yang menerima. Waktu diberikan oleh si yang terima ni. Mula-mula si waris. Ini beras untuk fidyah semayang orang tua saya berikan kepada anda. Lalu orang itu, ini fidyah semayang Tunku Pulan bin Tunku Pulen. Dia harus menyebut nama. Tunku Pulan bin Tunku Pulen, saya serahkan kepada anda. Kedua semayang. Pula itu diberikan oleh waris kepada orang itu lagi. Hingga itu summa. Kemudian artinya terus memberikan dan menerima hatta yatimma sehingga sempurna ya. Yang cara begitu ini biasa diambil oleh orang yang memberikan fidyah. Tetapi ukurannya bukan setengah sak. Kadang lebih. 1 sak kan setengah sak. 1 sak. 8 bambu. Ini cara memberikan fidyah. Satu lagi, kebolehan taklid mazhab Hanafi dalam perkara fidyah salat. Bolehkah kita ikut mazhab Hanafi dalam fidyah salat?
Di dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj disebutkan pada matan, walau mata wa alaihi salatun, jika mati seorang di atasnya seorang itu ada sembahyang atau dah ada iktikaf, tidak dikerjakan untuknya orang mati, tidak dikerjakan sembahyang dan iktikaf untuknya orang mati, dan tidak diberikan fidyah. Yang mumada ianya fidyah untuk orang mati karena tak ada urutnya. Tidak diberikan fidyah, yang mumada fidyah untuk orang mati itu. Kenapa tidak diberikan fidyah? Karena tak ada urutnya. Qauluhu tiada diadami wudu di zalika. Ini tidak wajib. Tidak wajib diberikan fidyah, tidak wajib dikata. Itu maksudnya lah fidyah ada. Tiada wajib. Lalu wahal yusannu aula, adakah disunatkan memberikan fidyah itu atau tidak? Wajib tidak. Apakah sunat diberikan fidyah atau tidak sunat? Fihi nadrun. Pada masalah ini kita perhatikan dulu. Nazar dulu. Wal aqrabu al awwalu. Yang akrab, yang dekat dengan pikiran, yang dekat dengan kebenaran, al awwalu, yang pertama. Yang pertama, yusannu. Wajib tidak. Tapi adakah sunat atau tidak? Sunat. Kenapa sunat? Khurujan min khilafi man aujabahu fi salati. Karena keluar daripada khilaf siman yang mewajibkan ia nyaman akannya memberikan fidyah pada sembahyang yang selagi akan datang. Dan ada disebutkan ke depan yang dari Ibnu Hajar dekat dengan insin dari Islam Malaysia. Sunat, wajib tidak, tapi sunat. Ibarat syakuna waqila yusalla anhu. Jika takil disunatkan sembahyang untuknya orang yang mati. Kalau dia mati enggak ada sembahyang, ini bisa dikerjakan oleh orang lain. Karena tadi tidak wajib dikerjakan, tapi sunat dikerjakan. Wakilah katakil yufda alaihi, difidyahkan untuknya orang mati. Boleh kita berikan fidyah. Bagi tiap-tiap satu sembahyang, satu mon. Satu mon tiap-tiap sembahyang. Dan untuk tiap-tiap satu iktikaf sehari semalam satu mon. Kalau iktikaf sehari semalam satu mon. Umpamanya dia sudah bernazar untuk iktikaf sehari semalam. Enggak sempat dibayar, enggak sempat diiktikaf, mati dia. Ini boleh waris memberikan fidyah satu mon untuk sehari semalam i'tikaf. Karena i'tikaf sehari semalam itu satu ibadat. Lalu ini kalau mon sama kayak tadi dalam sebulan sampai 75 bambu. Tapi untuk kita laksanakan sedikit boleh atau tidak? Satu mon kita serahkan dengan bertukar-tukar. Wala bi'sa bitaklidi bidzalika. Yang pertama, tidak mengapa dengan taklid demikian. Orang mengikut memberikan fidyah tidak mengapa, boleh mengikut. Satu. Yang kedua, fa in qallada hanafiyah fi isqati salatil majhur kana hasanan. Maka jika taklid ia akan Imam Hanafi dengan cara satu mon memberikan bertukar-tukar, serahkan ke situ, serahkan lagi kepada waris, serahkan itu waris kepada orang lain kepada waris lagi. Kemana taklid? Pada menggugurkan sembahyang yang telah disembahyang yang telah masyhur. Untuk menggugurkan sembahyang agar dia bisa lepas hari akhirat. Kana hasanah.
Malaysia ada lah demikian itu bagus. Nah, demikian dulu untuk dapat kita